membalikan diri, ternyata ada sosok kuntilanak yang berwarna merah. Rambutnya panjang, ini tangan panjang, rambut panjang, cuman gaunnya bukan warna putih. Dia memakai jubah warna merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Ridwan Septian di Pendengar Malam. Bagaimana kabar sobat Pendengar Malam? Semoga sehat selalu agar bisa menonton video kami berikutnya. Kali ini kita ada di segmen Ungkap Misteri. Di segmen ini, gue akan mengungkapkan sebuah kisah misteri di balik sejarah bioskop teater yang biasa disebut Bioskop Presiden yang terletak di Kota Bogor. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Pendengar Malam agar berkembangnya channel YouTube ini. Straight to the story. Bioskop. Kita sebagai anak muda sangat sering mendengar kalimat tersebut. Di zaman sekarang, sangat banyak perusahaan yang mendirikan sebuah bioskop di mall-mall. Salah satunya yaitu Cinepolis, XX1, dan satu lagi, Cinema 21. Itu merupakan salah satu dari bioskop zaman sekarang. Bangunan bioskop tua yang terletak di Jalan Mawar, Kecamatan Bogor Tengah ini pernah menjadi tempat hiburan yang sangat eksis pada masanya. Kayaknya kurang serem kalau belum ada sound dan efek horor. Tulisan bioskop teater yang hampir pupus masih terpampang di bangunan tua yang tidak terawat atau terbengkalai ini. Bioskop tua tersebut memiliki nama bioskop teater yang dulunya sering dikunjungi oleh masyarakat Kota Bogor. Di masa lalu, di masa pendudukan Jepang, seorang Bung Karno pernah berpidato di tempat ini. Semua orang tidak menyangka bahwa hal itu pernah terjadi, karena kondisi saat ini tidak mencerminkan bahwa tempat ini pernah menjadi tempat yang spesial bagi warga Bogor. Bangunannya yang tua dan tidak terurus, dan banyak para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan ini sama sekali tidak memperlihatkan kita bahwa tempat tersebut pernah menyimpan sejarah. Padahal bioskop Presiden tersebut pernah menjadi sebuah tempat untuk warga Bogor mencari hiburan. Bahkan warga Belanda pun mengunjungi tempat ini untuk menonton film pada masanya. Pada masa penjajahan Belanda, bioskop ini dulu dikenal dengan nama Bioskop Maxim, salah satu tempat hiburan yang sangat eksis pada masanya. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia, bioskop tersebut berubah nama menjadi Presiden Theater atau biasa dikenal dengan Bioskop Presiden. Bioskop ini sama halnya dengan bioskop lainnya seperti Wijaya Theater dan Ramayana Theater yang pernah menguasai bisnis di kota hujan ini. Ketika masa Orde Baru, bioskop-bioskop ini juga pernah dijadikan suatu tempat untuk propaganda berupa pemutaran film G30 SPKI. Masa jayanya meredup setelah bioskop yang lebih modern seperti 21 dan Galaxy itu muncul. Ditambah dengan monopoli film impor yang masuk ke negara Indonesia. Satu persatu bioskop di Bogor mulai gulung tikar, karena rakyat lebih memilih bioskop yang sangat modern dan nyaman. Bila dihitung, berarti sudah hampir 15-20 tahun sejak terakhir pemutaran di bioskop Presiden Theater. Sejak saat itu bangunannya tidak terawat dan hampir terdapat banyak beberapa kerusakan di dalamnya. Pemandangannya terlihat sangat mengenaskan, terutama sebagai sebuah tempat yang pernah menyimpan banyak sejarah. Sampai saat ini tidak ada rencana pembangunan, pembenahan, dan pemugaran untuk lahan ini. Berdasarkan data berbagai sumber, pemilik bioskop tersebut merupakan pengusaha dari warga negara India. Sejauh ini, bangunan tersebut dijadikan tempat penyimpanan barang para pedagang kaki lima itu. Lama tak beroperasi, gedung bioskop Presiden di Jalan Mawar, Kecamatan Bogor Tengah ini malah menyimpan banyak misteri. Kita tidak tahu misteri apa yang terdapat di dalamnya. Pengalaman yang dimiliki oleh penjaga gedung bioskop tersebut membuat bulu kuduk merinding. Bioskop Presiden yang terhenti pada tahun 1997 ini sudah menjadi bangunan tua yang terbengkalai. Banyak kerusakan di dalamnya, hingga makhluk mistis pun menyelimutinya. Selama 5 tahun lebih, seorang penjaga gedung bioskop itu bernama Wawan
seringkali mendengar suara tangisan di dalam gedung tersebut. Ia mendengar suara tak terwujud pada saat menyapu lantai-lantai di gedung tersebut. Pak Wawan ini dihantui oleh makhluk mistis yang tak berwujud di dalam bioskop tersebut pada saat menyapu seorang diri. Yang bikin kaget Pak Wawan ketika ia mendengar suara pemutaran film dan diakhiri oleh suara tangisan dari seorang wanita. Kita tidak tahu siapakah wanita itu. Bisa disebut atau dikatakan sebagai kuntilanak merah. Itu yang menghantui dari bioskop Presiden ini. Ada 4 studio berdekatan di dalam gedung bioskop Presiden itu. Dalam bioskop tersebut, Pak Wawan melewati sebuah lorong gelap dan sangat sempit. Pada saat Pak Wawan melewati lorong tersebut, Pak Wawan mendapatkan gangguan, yaitu lemparan dari atas. Pada saat lemparan terjadi, rasa takut Pak Wawan pun sangat muncul. Dan dia tetap harus melanjutkan karena rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Di tempat ini Pak Wawan sangat sering dengar kejadian-kejadian aneh, tarian dari India, pemutaran film, dan bahkan teriakan atau tangisan dari seorang wanita. Setelah kejadian, Pak Wawan pun makin penasaran akan hal mistis yang selalu mengganggu dirinya pada saat bertugas. Pada saat Pak Wawan sampai ke gedung pertama atau gedung utama, Pak Wawan pun disambut dengan tangisan. Tangisan yang menimpa Pak Wawan ini sangat keras dan sangat bising di kuping Pak Wawan. Akhirnya Pak Wawan makin ketakutan dan histeris di situ. Sempat untuk balik lagi, tapi Pak Wawan tetap memberanikan diri dengan membaca ayat kursi. Semakin Pak Wawan masuk ke dalam di gedung bioskop tersebut atau gedung utama, Pak Wawan pun makin diganggu. Ada apa sebenarnya sosok tersebut yang mengganggu Pak Wawan ini? Dan pada saat Pak Wawan membalikkan diri, ternyata ada sosok kuntilanak yang berwarna merah. Rambutnya panjang, ini tangan panjang, rambut panjang. Cuman gaunnya bukan warna putih. Dia memakai jubah warna merah. Dengan mata merah melotot menghadap Pak Wawan. Pak Wawan mulai tahu sosok tersebut merupakan sosok kuntilanak. Nah, dari situ Pak Wawan langsung kabur. Pada saat kabur, ternyata hantu tersebut menghilang. Dan tiba-tiba di depan Pak Wawan ada seorang wanita yang sedang menangis. Rupanya wanita itu memakai kebaya. Akhirnya Pak Wawan pun teriak meminta tolong. Untungnya ada pedagang yang baru saja menyimpan dagangannya di tempat tersebut, dan dia menyelamatkan Pak Wawan dari gangguan tersebut. Mungkin hal mistis yang dialami oleh Pak Wawan itu sangat nyata dan membuat bulu kuduk kita merinding. Setelah kejadian itu, Pak Wawan pun mulai memberhentikan diri untuk berjaga tugas di situ. Pak Wawan pun inisiatif untuk membersihkan tempat itu setahun setelah dia merasakan kejadian tersebut. Dan sampai sekarang, Pak Wawan pun tidak merasakan lagi hal-hal aneh di dalamnya. Mungkin yang merasakan hal aneh bukan Pak Wawan, tapi semua orang atau masyarakat sekitar yang berada di dalam lokasi gedung tersebut. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, bahwasanya tempat sejarah ini telah terbengkalai. Oleh sebab itu, makhluk mistis pun dapat menyelimutinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk kalian yang punya cerita horor, silakan DM kami di Instagram ini. Kita akan undang kalian untuk sharing cerita horornya kepada Sobat Pendengar Malam. Saya Ridwan Septian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.